Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, walaupun di malam hari kita harus tetap semangat seperti di pagi hari ya, karena aura kita ini bisa keluar menembus batas. Nah, bagi Anda yang malam hari ini hadir, saya harapkan adalah orang-orang yang pingin hidupnya lebih baik ke depan, baik dari perkembangan dirinya maupun finansialnya. Baik Anda sekarang posisinya masih bekerja sebagai karyawan atau pekerja atau PNS ya, atau Anda seorang wirausahawan atau pebisnis atau PNS tapi pebisnis network sejati. Ya, ada sekarang yang hadir di malam hari ini statusnya sebagai apa nih? Ya, apapun statusnya, apapun pekerjaannya, saya harap yang hadir di malam hari ini seorang yang minat bisnis. Cuman ada beberapa orang yang sedang galau ya, galau bisnis, lagi galau nih coach. Gimana coach? Bisnis yang terbaik ini apa sih? Sama kayak orang yang sedang saya kan hobi ikan ya, hobi ikan. Ketika di komunitas itu orang-orang baru itu suka nanya, kalau misalnya hobi ikan gapi ya, orang nanya, wah ikan gapi yang lagi tren apa sih? Kan gitu. Bagi yang udah kelas master, mereka menjawabnya semua ikan gapi bagus, asal kita ngerti bagaimana cara merawatnya dan ngerti bagaimana kita menjualnya. Ya, apalagi yang gapi-gapi yang udah legend itu, ya mereka nggak peduli apa yang mereka jual, tapi fokus kepada kualitas. Sama dengan bisnis sebenarnya ya. Seorang pebisnis itu intinya ketika dia mau menjaga bisnis, dia ngerti bisnis apa yang dia cocok dulu. Ya, Gigi Handayani IRT Eza karyawan. Ya, selamat bergabung. Nah, ini ya, bisnis apa yang cocok buat Anda? Ini tentunya lain orang, lain keinginan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya, sebelum Anda melangkah ingin menetapkan sebuah bisnis, sebaiknya langkah awal adalah kita lihat dari segi resikonya dulu nih, karena biasanya para pebisnis baru itu bahasanya ngeri-ngeri sedap. Pingin takut. Ada nggak yang di sini ya, pingin takut, pingin punya bisnis tapi takut bangkrut ya, pingin sukses tapi takut gagal kan, gitu. Pingin jualan tapi takut ditolak, ada nggak? Nah, ngeri-ngeri sedap nih bahasanya. Ini ya, sambil jalan silakan ya, yang mau tanya silakan. Apapun bisnisnya, apapun kondisi Anda saat ini, ya Anda boleh tanya ke saya tentang konsep-konsep atau apapun. Nah, kendala-kendala Anda di lapangan boleh tanyakan ya. Ini yang penting ketika menjaga bisnis, yang pertama adalah ya, ketakutan Anda ini harus diamankan dulu. Setuju nggak? Ya, biar rasa takutnya ini nggak berlebihan. Ya, belum apa-apa udah parno duluan, mau bisnis udah mikirnya kepanjangan, nanyanya kebanyakan. Ya, akhirnya apa? Sudah bangkrut sebelum jalankan bisnisnya, sudah gagal sebelum lakukan usahanya. Makanya kita kunci dulu nih, bagi Anda yang sedang nyari bisnis, sedang mau wah saya karyawan, saya pegawai, saya ingin punya penghasilan tambahan dari bisnis. Nah, oke ya, Rami Devianti. Assalamualaikum, malam Coach Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Nah, lebih enakan gitu. Kalau dulu waktu awal-awal saya ikut bisnis MLM ya, network itu tidak memikirkan seperti itu. Kemakan sama motivasi, kemakan sama yang namanya impian besar. Akhirnya tidak memikirkan resiko.
ini ya, apapun itu ya asal bisa, kayaknya ini bisa nih. Kayaknya ini gagal, ternyata setelah dijalankan banyak gagalnya. Itu fase-fase awal. Itu sekitar tahun berapa ya? 95 sampai tahun 2000 tuh zamannya motivasi. Orang termakan motivasi. Siapa yang pernah ikut bisnis jaringan atau MLM di tahun 95 sampai tahun 2000, Cung? Siapa nih? Ya, oke. Dari tahun 95 sampai tahun 2000. Wah, itu motivasi banget tuh. Ya, jualan kopi pakai dasi. Rapi, pakai dasi lah ya, kayak pakai kantor gitu ya, pakai jas, pakai kemeja, pakai dasi, nanteng termos. Siapa yang pernah ngerasain? Wah, itu tuh motivasi banget tuh ya. Saya Tupperware. Wah, ini Tupperware nih apa namanya, termasuk awal-awal ya. Gimana nih stylenya ya, stylenya pasti profesional banget ya, pakai blazer, pakai sepatu lah, padahal demonya demo produk ya gitu. Pede banget lah waktu itu pokoknya, nenteng termos, jualan kopi, pakai kemeja lengan panjang, pakai dasi, pakai kemeja, pakai sepatu pantopel ya kan, udah keringetnya segede jagung. Nah, itu zaman dulu ya, tahun 95 sampai tahun 2000 itu zamannya motivasi buta. Nah, kemudian di tahun 2000 itu sudah mulai orang mulai realistis nih, realistis. Jadi mereka sudah nggak segila orang-orang yang jalankan bisnis tahun 2000 80-an ya, 85 sampai tahun 2000 tuh sudah nggak segila itu. Mereka sudah mulai realistis. Mereka berpikir yang penting hasil, yang penting hasil, yang penting hasil gitu. Apapun bisnisnya, apapun marketing plan-nya, yang penting cuan. Masalah nanti eh, apa namanya, masalah nanti perusahaannya bangkrut, masalah nanti perusahaannya tutup, nggak penting, yang penting hari ini saya cuan dulu. Wah. Oke Bang Dindin CHR sudah mengirimkan sawerannya. Terima kasih bagi Anda yang mau berkontribusi, silahkan ya untuk meramaikan. Ya silahkan, Anda boleh share, Anda boleh sawer, apapun itu sangat bermanfaat. Nah, saya pernah ikut bisnis 3i nih Coach. Wah, alhamdulillah sudah pernah ikut bisnis. Artinya lagi nggak, sekarang lagi nggak jalan. Ya, oke, kalau udah pernah ikut bis 3i dan sekarang nggak jalan, yuk ya sekarang kita sama-sama sharing ya. Saya cerita pengalaman saya dulu ya, bahwa di bis MLM yang pernah saya jalankan itu fase pertama adalah fase motivasi. Ya, dan sistemnya itu susah banget. Untuk dapat cuannya itu susah banget. Wah, dapat cuan susah tapi semangatnya luar biasa. Itu di fase pertama sampai tahun 2000. Di tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 itu trennya berganti ya, bergeser. Yaitu apa? Orang mencari bisnis network atau MLM yang penting cuan, yang penting dapat duit, ya nggak peduli ya, bahkan mau perusahaannya tutup, bangun lagi, orang mau pindah-pindah segala macam, yang penting dapat uang. Bahkan saking ramainya di tahun 2000 ke atas tuh mulai ada perusahaan-perusahaan yang sistemnya sponzi, investasi bodong, robot trading dan sebagainya. Itu bentuk apa namanya, tren pada saat itu. Orang yang penting cuan, orang yang penting dapat duit, nggak peduli gimana caranya, nggak peduli halal haramnya, nggak peduli harus ngorbanin siapa. Pernah yang hadir malam ini pernah? Oke ya, yang hadir malam ini pernah nggak ngerasain masa-masa seperti itu? Wah Bang Didin, terima kasih ya sudah menghujani saweran ya.
sampai dengan 10 kali. Masya Allah. Terima kasih ya. Oke. Semoga rezekinya dilancarkan, dimudahkan ya, apa-apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Yuk kita doakan sama-sama. Amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, nah itu fase di tahun 2000 sampai dengan 2015. Nah, Bu Mariam nih berhenti karena nggak sanggup nabung, karena posisi juga lagi nggak kerja, terus belum dapat support dari suami. Oke, alhamdulillah. Tapi Bu Mariam gimana? Yang dirasakan ya ikut bisnis 3i ketika berhenti, apakah ada uang yang kembali ya, walaupun tidak 100%, setidaknya nggak seperti ketika saya jalankan MLM, ketika gagal uangnya nggak kembali ya, hanya berupa produk yang kita ketika jalan bisnis aja jualannya susah ya, apalagi pas berhenti ya akhirnya apa, expire gitu. Nah Bang Didin pernah coach ya. Kabul, amin 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 ya gitu. Jadi di fase pertama itu sistemnya susah, orang mau jalan karena termotivasi impian yang besar. Tapi karena terbentur di tahun 2000 itu keluarlah sistem-sistem yang memudahkan uang, dapat uang, bahkan bonusnya harian ya, setiap hari ting tong masuk rekening. Tapi ternyata banyak perusahaannya yang scam, banyak perusahaannya yang tutup ya, marketing plan-nya jebol, bener nggak? Pernah ya dulu ya, ya Pak Didin pernah ya, siapa lagi yang pernah ikut MLM yang akhirnya tutup, bangkrut, scam, nipu. Nah, itu fase di tahun 2000 sampai dengan 2015 sampai sekarang, tapi sekarang sih nggak terlalu ya, karena mulai tahun 2023 ya, setelah pasca Covid, puncaknya bisnis scam itu ketika pandemi. Ya, puncaknya pandemi itu adanya investasi bodong, adanya robot trading lah, apalah gitu, semuanya numpuk. Kenapa? Karena orang bingung, nggak bisa kemana-mana, mau bisnis apanya susah, kemudian diberikan solusi, duduk diam di rumah, duit datang. Akhirnya apa? Wah, dana masuk semua. Terjadilah akhirnya apa? Bermasalah, kemudian scam. Wah, ngeri waktu itu, ngerti ya, saya melihat kondisi saat itu. Nah kemudian ya, oke waduh ya, alhamdulillah di bis ini dapat ketiganya ya, meski lambat asal bertahan ya di 3i, alhamdulillah. Pak Sugeng ya, sampun kapok pokoknya ya ini ya. Nah kemudian di tahun 2024 ya, setelah fase pandemi selesai, orang realistis sekarang. Di bisnis jaringan network ini orang realistis sekarang. Dimotivasi udah nggak mempan. Jual mimpi udah nggak, apa namanya, ngimpi ya, susah ya. Banyak yang ngimpi malah ngibul. Oke, ya, ditawar bisnis yang uang cepat, mereka udah paham uang cepat, bisnisnya juga bakalan cepat bangkrut. Ya, bisnis yang berpasangan ya, ternyata pasangannya ini ya selingkuh. Wah, gitu. Kacau pokoknya. Bisnis motivasi sudah nggak mempan, bisnis uang cepat, uang harian, sekarang orang udah ya, udah capek. Ketika dia pindah lagi, nama baiknya hancur. Udah nggak dipercaya. Ya, ketika kita prospek orang jawabnya, ah apa lagi nih? Lu bawa apa lagi nih, kan gitu. Nah, ya ini ya, Indah Kargo Cibodas, sebenarnya coach, jual mimpi udah nggak zaman. Oke, zaman fase awal jualan mimpi, sekarang nggak laku. Ya, fase berikutnya jual uang cepat. Ya, bonus cepat. Sekarang udah nggak laku karena udah terbukti bisnis yang uang cepat, scamnya cepat juga. Setahun tutup. Iya, 2 tahun 3 tahun tutup, ganti marketing plan jebol kan gitu. Udah orang tuh udah muak dengan apa namanya, dengan bisnis network ya, MLM yang sistemnya berpasangan kayak gitu. Binary itu udah
udah negatif, udah hancur deh kan gitu, karena udah jelas, udah pasti yang pakai konsep binary itu 98% ya itu tutup, uang cepat, bisnisnya cepat. Nah, sekarang di fase realistis. Di tahun 2023 ke atas orang udah mulai realisasinya apa? Mindsetnya udah normal, memandang bisnis network, memandang bisnis jaringan itu seperti hanya memandang bisnis biasa. Oh, bisnis itu sebenarnya ternyata nggak mudah, harus butuh skill, harus butuh namanya kemampuan manajemen, harus butuh yang namanya kemampuan untuk membangun tim ya, teamwork yang benar-benar profesional ini. Tapi di luar itu, orang-orang sekarang sudah mulai ngerti hal-hal apa yang harus diberikan penekanan utama. Nah, ya betul ya, Indah Cargo Cibodas ya, ini bisnis scam menggiurkan bagi yang mau uang instan, padahal dia sedang dijebak juga, betul ya, dijebak. Dan anehnya ya, dijebak kena ya, udah itu ownernya bikin baru lagi, ya, ikut lagi, kejebak lagi, ada nggak? Ada, gitu. Udah ketahuan ada leader ya, nggak sampai 3 tahun pindah, nggak sampai 3 tahun pindah, masih aja diikutin. Udah tinggal pindahnya itu udah kucing apa namanya melahirkan aja udah kalah pindahnya dia. Ini pindah diikutin aja. Ini kan apa namanya kalau yang waras ya, udah ketahuan ya, masuk lubang ya, keluar masuk lubang lagi, keluar masuk lubang lagi, masih diikutin lagi ya. Ini kewarasannya di mana kan gitu, masih saja diikutin. Siapa tahu ini enggak, siapa tahu enggak, masuk terus kan gitu. Kenapa enggak cari yang lain, kenapa enggak cari leader yang lain kan gitu, yang sudah apa namanya cari bisnis, cari konsep bisnis yang jangan yang itu lagi, udah ketahuan nih konsep bisnisnya yang itu 98% scam ya, sistem binary ya, sistem binary 98% itu akan tutup. Gitu ya, masih aja ikutin binary ya. Saya udah ngomong apa, tapi saya nggak ngomong perusahaannya ya, itu nggak apa namanya, nggak etis lah gitu. Tapi namanya konsep bisnis ya fair aja, saya ngomong apa adanya. Yang namanya binary itu nggak bakal lama, udah nggak pakai teori, udah nggak pakai debat, pakai bukti aja. 98 konsep bisnis binary itu akan tumbang ya. Kenapa? Karena nggak normal, konsep bisnis binary nggak normal gitu. Kalau bisnis ya, konsep bisnis biasa itu apa namanya, marketing plan mengikuti payout perusahaan gitu, jadi tidak akan kelebihan beban. Tapi kalau sistem konsep binary tidak ya, binary itu payout perusahaan mengikuti marketing plan, makanya ada yang namanya pembatasan bonus dibatasin. Ya, kenapa? Karena kalau nggak dibatasin jebol. Ya, kalau dipasang apa namanya flash out, dipasang macam-macam lah pembatasan ya, tetap aja ujung-ujungnya jebol lagi. Gitu ya. Makanya 3i ini bisnis yang paling aman, Coach. Betul, paling aman karena secara konsep itu marketing plan mengikuti payout perusahaan. Payout perusahaan payoutnya sekian persen. Marketing plan yang cuma ngabisin ya, ngabisin payoutnya ya, nggak bakal lebih, nggak bakal kurang. Ini sistem bisnis yang normal gitu. Nah, ini perlu sama-sama belajar ya, sama-sama. Saya nggak sedang mendoktrin ya, nggak, karena zaman sekarang udah nggak levelnya doktrin ya. Saya juga tidak sedang menjelek-jelekan, tapi realita, kenyataan ya. Saya di bisnis MLM itu udah 20 tahun dan kebanyakan di binary. Dan MLM yang pernah saya ikuti di binary itu ya puluhan MLM yang pernah saya ikuti di binary itu sekarang udah nggak ada semua, nggak ada bekasnya ya, habis semua
100%. Kenapa? Ya itu. Karena nggak normal. Makanya orang-orang sekarang udah mulai realistis. Realistis. Mereka berpikirnya kritis. Apa? Udah nggak usah ngomong muluk-muluk deh. Ya, muluk-muluk ya gimana caranya dapet mobil mewah, rumah mewah, ya pesawat tempur, kapal tanker udah ada, nggak zamannya ya. Ini ya sudah nggak zamannya bisnis yang seperti itu. Oke, nah bisnis yang paling dicari sekarang ini adalah yang bisa memanage resiko. Ya, yang realistis apa? Realistis orang zaman sekarang, kalau saya gagal, resikonya apa? Ya, gitu. Kalau saya gagal, duit saya gimana? Karena sebenarnya orang join bisnis, ngeluarin duit itu mayoritas bukan karena pingin produknya, enggak, tapi pingin bisnisnya. Bener nggak? Ayo coba, yang pernah ikut MLM. Ya, berapa persen orang yang bergabung karena tertarik sama bisnisnya, jadi dia mau mengeluarkan uang karena tertarik sama bisnisnya, atau orang tersebut mau keluar uang karena tertarik sama produknya? Berapa persen perbandingannya? 80% tertarik sama bisnisnya, jadi mau mengeluarkan uang karena bisnisnya, tertarik sama embel-embel pingin dapat duitnya, ya, atau mau mengeluarkan uang karena tertarik dengan produknya. Lebih banyakkan mana? Itu aja sih, fair-fairan. Ya nggak? Ini kalau kita ngomongin bisnis, ya itu. Ya. Jadi produk itu hanya sebagai alasan, sebagai syarat agar punya bisnisnya, dapat bisnisnya. Itu walaupun bahasanya diperhalus ya, syarat ikut bisnis saya bukan mengeluarkan modal tapi belanja produk. Iyalah, ya belanja produk ya gitu. Tapi kan produknya sebenarnya kalau boleh jujur itu tidak terlalu dibutuhkan. Butuh-butuh banget sih enggak ya. Tertarik karena lihat marketing plan-nya, tertarik karena melihat potensi bonusnya, tertarik karena cepet kaya, pengen cepet kaya. Ya kan? Nah, itu realita kenyataannya. Nggak usah ditutup-tutupin. Jujur aja. Ya enggak, ya ketik bener nggak orang bergabung di bisnis network ya, jaringan baik itu MLM atau apapun, yang jelas adalah pengen dapat cuan. Mereka mau keluarin uang sebagai syarat bergabung ya, entah itu harus beli produk, entah itu harus uang pendaftaran kayak apa kayak itu tetap yang namanya mengeluarkan modal. Ya, fair aja. Ini tahun 2025, guys. Ya, udah nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa. Kita udah sama-sama pengalaman, kita udah sama-sama pernah jatuh, kita udah sama-sama pernah nyungsep di bisnis jaringan. Ya, sudah tahu makan motivasi sampai kenyang, ya sampai muntah, udah pernah ya. Main bisnis cuan cepet, ya kemudian scam udah pernah. Ya enggak? Ya tuh udah bangkrut, udah hancur duitnya, ketipu sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran pernah. Karena apa? Pengen uang cepet. Tetap yang namanya berbisnis pasti keluar modal sebagai syarat ya. Tapi entah untuk belanja segala macam itu hanya alasan. Yang penting dapat punya bisnis. Nah, di tahun ini ya, ke depan tergiur keuntungan instan, betul ya. Ke depan, nah, berarti tren 20 sampai 30 tahun ke depan ini orang udah realistis. Nah, dengan cara realistis mereka berpikir menimbang resiko. Kalau saya bisnis lagi ini, saya kalau bangkrut kehilangan apa nih? Saya kalau gagal nih jangan sampai kehilangan duit lagi nih. Kemarin ada yang saya prospek ngobrol-ngobrol, nih Pak saya udah ikut ML udah 3 kali nih Pak, gagal terus nih Pak, udah kehilangan duit udah puluhan juta kan gitu, udah diomelin sama bini saya terus nih.
ada ya seperti itu ya, trauma. Nah sekarang eranya apa? Eranya bisnis realistis. Era bisnis motivasi sudah lewat. Era bisnis cuan cepat sudah lewat. Sekarang eranya bisnis realistis. Kalau saya sukses ya, itu dapat income besar dan banyak, itu di mana-mana juga bisa. Kalau saya sukses punya uang banyak, di mana-mana juga bisa. Tapi kalau saya gagal, bagaimana modal saya? Apakah bisa kembali? Nah, ini pertanyaannya. Nah, dari lihat mindset orang zaman sekarang, ya akhirnya bisnis kekinian yang dicari, yaitu bisnis apa? Bisnis yang kalau gagal uangnya bisa kembali. Gitu. Ya, yang pasti-pasti aja. Nah, Bang Ferry benar. Bisnis itu yang pasti-pasti aja. Apa pasti? Kalau gagal duitnya balik apa enggak? Bener enggak? Itu aja. Ya. Wah, Pak, kalau bisnis tuh jangan mikirin gagal, nggak bisa. Itu zaman dulu. Zaman dulu ya. Kalau bisnis jangan mikirin gagal. Karena apa? Kenyataannya orang jalankan bisnis itu 80% gagal, 20% yang sukses gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kalau kita mau bisnis harus memikirkan kalau gagal resikonya apa, duit kita gimana kan gitu. Nah, dengan peluang ini bisnis 3i Reborn menjadi sebuah bisnis yang akan dicari 10-20 tahun ke depan akan dicari. Kenapa? Karena memberikan solusi sesuai dengan zamannya. Yaitu apa? Bisnis yang kalau gagal bisa kembali. Ya, modalnya bisa kembali lebih dari 100%. Bahkan mau gagal ataupun sukses, modalnya tetap dikembalikan. Jadi bisnis yang hitung-hitung ikut arisan narik belakangan lah. Ya. Itu loh ya. Jadi modalnya daripada buat belanja, ya buat belanja biar dapat bisnis, ya daripada buat pendaftaran buat dapat bisnis, ngapain ya? Itu ditabung aja. Ikut hitung-hitung ikut arisan, narik belakangan. Sukses atau gagal, modalnya kembali. Gitu. Ya, gagal juga masih dapat 2 keuntungan, Coach. Betul, 2 keuntungan. Ya, keuntungan yang pertama, kalau misalnya gagal uangnya kembali. Keuntungan yang kedua, kalau misalnya terjadi risiko meninggal dunia, ahli warisnya dapat santunan. Gitu ya, gabung dengan fans club saya yuk. Wah, Bang Afirwan. Ya, Bu Nani, terima kasih yang sudah sawer ya. Yuk. Nah, sekarang ini sudah menjadi momentumnya. Tren ini akan terus berlanjut. Orang sudah muak. Ya, bahkan beberapa teman saya ini bertanya di media sosial, kenapa ya sekarang kok jalankan MLM susah ya? Kenapa ya? Iya, orang udah muak dengan bisnis yang mimpi ya gitu. Ya, ngimpinya ketinggian, tidurnya kemiringan. Ini ya, dengan bisnis mimpi itu orang udah muak. Ya, bisnis uang cepat orang udah muntah. Kenapa? Udah banyak yang rugi. Udah banyak yang hancur gara-gara bisnis uang cepat. Udah hukum alam yang namanya tanaman. Kalau tumbuhnya cepat, ya panennya cepat, matinya cepat. Ya, padi 3 bulan panen selesai, ya kan? Cabai 3 bulan, apalagi ya yang cepat pertumbuhannya, yang cepat panennya, cepat juga matinya. Itu. Dan sekarang kita sudah membuktikan ya, dari tahun 2000 nih ya, bisnis yang cepat cuan habis semua. Masih ada? Gak ada. Ini yang masa sekarang ini udah baru-baru semua. Gitu. Yang di tahun 2000 ya sampai 2010 udah gak ada. Itu ya, investasi emas aja harus nunggu jangka panjang baru untung. Iya, dan itu ada naik turunnya ya emas, padahal emas itu udah dijamin sama Allah harganya akan naik terus ya gitu, tapi jangka panjang gitu loh ya kan. Ini makanya bisnis 3i ini sekarang menjadi bisnis yang akan tren ke depannya. Kenapa? Bisnis yang bener-bener
orang ini udah nggak bisa mendebat, realistis. Ya. Sukses, punya penghasilan jutaan, puluhan jutaan, ratus juta. Orang akan nanya, iya kalau sukses, kalau gagal gimana? Duitnya dibalikin. Ayo, gitu. Loh, beneran balikin? Beneran, bahkan dibalikin lebih dari 100%. Asal mengikuti kontrak yang ada. Kemudian kalau meninggal dunia, dapat santunan yang nilainya bisa jauh dari apa yang kita setorkan. Terus ruginya di mana? Ya daripada ikut bisnis yang nggak jelas, ya kalau mau dapat bisnis ngapain belanja produk? Ya ditabung aja, sama-sama dapat bisnis, ngapain pusing-pusing? Ya uang ditabung aman, ya kan? Di rekening kita sendiri, perusahaan udah jelas, bonafit, ada kantornya, ya kan? Perusahaan sudah 50 tahun, perusahaan pemiliknya orang terkaya, masuk jajaran 10 besar orang terkaya di Indonesia, masih ragu bagaimana? Ya kan? Gitu. Nah, momentum ini yuk, yang belum bergabung segera bergabung, ya, karena bisnis ini dicari ruginya nggak ada. Karena apa? Ruginya aja kita bisa tawarin, ruginya aja kita bisa dapat keuntungan, loh, gitu. Jadi jangan dicari ruginya, nggak ada ruginya. Yang rugi itu yang nggak bergabung. Kenapa? Karena bisnis kita ini ngajarin orang untuk nabung, gitu. Ya, ayo nabung, dipaksa nabung, dipaksa menyisihkan. Kenapa? Kalau kita nggak bisa menyisihkan, maka kita nggak punya dana cadangan, nggak punya tabungan. Ya, kita nggak bisa sewaktu-waktu kita butuh uang, nggak punya dana cadangan, akhirnya apa? Banyak hutang. Berarti bagus dong bisnisnya, ya, ngajakin orang untuk ngatur duit, mengelola keuangan dengan benar, ya, biar nggak jatuh miskin, gitu. Gimana caranya nggak jatuh miskin? Memiliki tabungan, memiliki dana cadangan, memiliki asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Itu membuat kita nggak jatuh miskin. Nah, di Tri Haribon ini kita diajarin melakukan, ya, bukan hanya diajarin ilmunya, tapi diajarin melakukan. Gitu. Taranta keren King, iyalah keren banget dan realistis. Di masa sekarang logis, bisa diterima dengan akal, ya. Tinggal orang itu masalah gabung atau enggak, ya, dia punya duit apa enggak, itu aja. Ya, kalau orang sudah melihat peluang bisnis yang anti bangkrut ini, ya jangan dilewatkan. Mau diadu dengan bisnis MLM manapun, network manapun, ini udah nggak bisa. Ini berjalan di jalan yang berbeda dengan mereka. Mereka membeli bisnis, ya, dengan mereka ingin mendapatkan bisnis dengan membeli produk, ya, sedangkan kita mendapatkan bisnis dengan cara menabung. Udah beda konsepnya. Mau diadu, ya nggak bakal kena, jauh lah. Gitu. Makanya yuk, pandai-pandai kita membuka mindset orang. Zaman sekarang bisnis ini yang dicari, dan alhamdulillah bisnis ini nggak ada saingannya sampai sekarang, belum ada saingannya. Artinya apa? Kembali ke kita, mau sukses mau enggak, ya, bagaimana kita semangat, ya, mau dapat uang berapa, mau mendapatkan peringkat apa, mau mendapatkan peringkat apa, itu tergantung semangat kita menjalankan bisnis ini, ya. Karena kalau kita menjelaskannya benar, ya, kemudian bertemu dengan orang yang tepat, ya, nah, apalagi yang sudah jatuh bangun jungkir balik di bis MLM seperti ini, ya, dan gak sukses-sukses tapi modalnya hancur berantakan, harusnya yang berpikiran waras dan realistis mau bergabung di bisnis Riai ini, ya. Nah, oke, contohnya Bang Mardiono ini, wah, sudah mendapatkan semua bukti, ya, gitu, ya, bahkan banyak mendapatkan manfaat dari bisnis 3i. Keren, ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, betul, daripada susah-susah, daripada mau jalan bisnis yang gak jelas, daripada uangnya buat buat trading yang tradingnya sendiri kitanya juga nggak ngerti, ya kan, gitu, spekulan, akhirnya apa,
Habis udah deh ya, yang namanya bisnis network dimanapun, yang namanya MLM dimanapun, uang banyak itu dari ngajak orang, bukan dari jualan produk, bukan dari hasil investasi, bukan ya. Bisnis odong-odong sehebat apapun, perkembangan investasinya itu nggak bakal gede, lebih gede bonusnya dari ngajak orang. Ya, kok bisa ngomong gitu, Kos? Iya, saya pengalaman. Itu pengalaman ya, pengalaman tuh udah nggak bisa ya. Realita, kalau bicara pengalaman, bicara realistis, apa adanya ini, karena sudah mengalami itu. Ya, bonus di bisnis apapun itu terbesar itu dari ngajak orang dan duplikasi, bukan dari jualan, bukan dari investasi. Ya, investasi yang sehebat-hebat apapun, ya seodong-odong apapun investasinya, ya mau dapat persenan per hari berapapun, tetap tidak bisa mengalahkan hasil dari rekrut dan duplikasi. Setuju ya? Nah, daripada membangun bisnis network ya, yang konsepnya utamanya adalah rekrut dan duplikasi, tapi di bisnis yang nggak jelas, di bisnis yang peluang scamnya 98%, apalagi di bisnis odong-odong, tipu-tipu, ponzi, yang mendingan di 3i aja, yang sudah jelas legalitasnya, yang sudah jelas perusahaannya, yang jelas kantornya, yang udah jelas ownernya, ya kan gitu. Yang kalau kita lihat owner mus kayak apalah, nah ini mau diadu. Bisnis MLM di Indonesia ini ya, ownernya yang paling kaya ownernya bisnis 3i. Gitu ya. Nah, ini udah nggak kaleng-kaleng bisnis kita. Makanya yuk ya segera putuskan malam ini kalau Anda ingin punya bisnis ya, dan kemudian Anda sudah berpikiran realistis. Anda takut modal Anda hilang, Anda takut kalau gagal, bangkrut ya, tabungan Anda amblas, bahkan kalau Anda habis-habisan dan gila-gilaan dalam bisnis kemudian sampai punya hutang ya, sampai punya hutang. Nah, ini ya coba di bisnis TI Anda dijamin tidak akan melakukan ini. Karena apa? Karena modal Anda aman ya, modal Anda ditabung, modal Anda diproteksi, bisnis Anda dilindungi. Kalau gagal, modal kembali bahkan lebih dari 100%. Jika meninggal dunia, ahli waris dapat santunan ya. Nah, sekarang mau cari bisnis yang apa? Di zaman sekarang, bisnis inilah yang sedang dicari. Oke, ya, segera putuskan yang belum bergabung ya, coba hubungi orang yang mengundang Anda di acara ini ya. Kemudian kalau misalnya Anda ingin mau bertanya lebih banyak, nanti kita bisa diskusi ya dengan saya, mau tanya. Ya kalau di sini mau tanya waktunya terbatas atau masih malu-malu, boleh japri saya juga ya. Nah, yang pasti bisnis 3i nggak ngomongin mimpi-mimpi ya, karena semuanya sudah terbukti ya. Kita nggak ngomongin bisnis motivasi karena orang sudah kenyang dengan motivasi, maunya yang realistis ya. Kita nggak ngomongin bisnis yang kalau sukses dapat apa, tapi bisnis yang kalau gagal uangnya bisa kembali atau tidak ya. Itu solusinya. Nah, bagi Anda juga yang sudah ikut acara malam hari ini, yang belum follow saya ya, silakan follow. Ke depan nanti akan ada acara sharing-sharing yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna ya, yang membuat kita nanti ke depan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, sehingga kita menjadi versi terbaik dalam hidup kita. Terima kasih atas waktunya ya. Investasi Anda saya yakin di malam hari ini sangat berguna, banyak pelajaran, banyak hal yang bisa menginspirasi Anda ya. Tapi mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen. Nih, gua kasih tahu, udah ikut bisnis MLM berapa aja lu? Belanja mulu ya, habis tuh celengan. Belum lagi kalau udah harus prospek, minta uang belanja buat modal ngider kelilingan. Berangkat pakai dasi, pulang tinggal kolor. Ampun dah, makanya ikutan 3i aja. Modal ditabung biar bisa umroh. Gabungnya sama S4 Team aja yang bisnisnya online,
biar bisa jalanin bisnis sambil bantu-bantu bini di rumah. Gih, buruan gabung. Jangan sama yang lain. Alhamdulillah, berkat bisnis 3E Syariah, bisnis berkah berangkat ke Mekah.